Jangan dilihat dulu, jangan dilihat dulu. Biar terpasik. Sarang heo Bu, sarang heo. Saya tak kesana Bu. Sikut riaji Bu, saya lepas nih pangapunten. Iya gitu dari fotografer ya. Saya tuh udah soalnya ya wes bagi biasa ya Halo Pak Ketua. Mas ada orang. Bantu. Bapak Ibu, Pak Mas anggota HIPSI yang luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kesejahteraan dan keberkahan senantiasa bercurah kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebelum acara kita mulai, saya akan menyampaikan susunan acara sebagai berikut. 1. Pembukaan. Yang kedua, menyanyikan lagu Indonesia Raya. Yang ketiga, sambutan. Sambutan yang pertama dari Ketua DPD HIPSI, sambutan yang kedua Kepala Disnaker Kota yang mewakili, sambutan ketiga Kepala Disnaker Provinsi DIY yang mewakili. Sambutan acara keempat, penyerahan secara simbolis sertifikat anggota HIPSI. Acara kelima, ikrar salawat oleh Nabi Ibu Bapak Artono. Acara keenam, doa. Acara ketujuh, foto bersama dan penutup
serta dilanjutkan bersama. Untuk acara yang pertama yaitu pembukaan, marilah kita bersama mengawali acara ini dengan membaca basmalah bagi yang non-muslim monggo dengan keyakinan masing-masing. Kami sertai monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, selanjutnya mengingat acara yang kedua menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hadirin kami mohon berdiri. Kata Pak Guru saya tunggu itu sikapnya tegak, tangan mengepal di kiri kanan dada. Terus monggo Pak. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi padu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya, untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati dan kami muliakan Kepala Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi Provinsi Daerah Istimewa Jakarta yang dalam hal ini diwakili oleh Bapak KBP 2SP Bapak Bono. Yang kami hormati Kepala Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi dari Kota Jakarta yang dalam hal ini diwakili oleh Bu Kadif, Bu Erna. Yang kami hormati Kepala Dinas Tenaga Kerja Sleman yang dalam ini diwakili oleh Bu Herman. Terima kasih Pak Herman. Yang kami hormati dari Kadif TII sahabat kita ini Pak Aziz, terima kasih sudah mewakili dari Kadif. Kemudian yang kami hormati pula dari Kepala BPBD Surakarta, Surakarta Bandung, Pak Raden, terima kasih Pak Raden. Kemudian yang kami hormati sahabat kita dari Program Vokasi, terima kasih Pak hadir. Kemudian Dewan Nasihat kami dari BPD CDI ada beserta kita ini Pak Lima BPD, terima kasih hadirnya. Kemudian yang kami hormati pula para Ketua DPC Kabupaten Kota dan di Kota Bantul, Sleman, Gunung Kidul dan Purwokerto, terima kasih atas hadirnya. Dan tentunya yang tak lupa adalah teman-teman semuanya, seluruh anggota DPC yang kami sangat cintai. Pertama-tama adalah kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, yang di hari ini, hari yang sangat luar biasa, hari yang berbahagia ini, kita masih diberikan nikmat
masih diberikan kesempatan untuk bersama-sama berkumpul di ruangan ini dalam rangka halal bihalal ya. Ini kita dapat kloter yang terakhir karena kemarin juga teman-teman BPT sudah ada kegiatan, dan ini kita tinggal mengumpulkan yang sisa-sisanya. Dan alhamdulillah alhamdulillah hari ini dengan persiapan yang cukup singkat kita bisa melaksanakan kegiatan di hari ini. Tentunya tak lupa saya pribadi ya, mewakili dari teman-teman nanti beberapa kita yang mengucapkan selamat Idul Fitri 1444 Hijriah, takobalakum takobal karim dengan Idul Fitri, mohon maaf dan batin. Dan terima kasih pada Bapak Ibu semuanya atas kehadirannya, meluangkan waktunya di hari ini. Saya yakin untuk mengundang Bapak Ibu semua itu susah banget karena semua sibuk ya, sehingga kami sangat berterima sekali atas nama panitia dan Bapak Ibu sekalian di hari ini membagikan dari kami, karena tanpa perhatian ataupun dari Bapak Ibu tentunya asalnya tidak jadi apa-apa ya. Jadi hari ini kami berterima kasih atas nama panitia. Dan alhamdulillah setelah itu kegiatan hari ini atau hari ini yang sekiranya kemarin kita hanya menargetkan yang paling banyak 50 juta, itu pun termasuk jumlah ya, tidak. Kali ini sebenarnya menjelang hari-hari terakhir sudah teman-teman itu beresponnya luar biasa. Kita kewalahan ya, tapi pagi sampai kita saya dapat lagi ya teman-teman. Tapi untuk kita terima dan alhamdulillah terima kasih sekali teman-teman semuanya, animonya yang luar biasa. Ini memberikan bahwasanya teman-teman memang cukup peduli dengan kegiatan seperti ini. Intinya bukan apa-apa dari kita, hanya ingin bersilaturahmi bersama-sama baik dengan teman-teman antar DPC, kemudian dengan dinas juga, sehingga harapan kita kegiatan di hari ini ya bisa mempererat kegiatan silaturahmi kita, karena mungkin sudah cukup lama kita tidak bersilaturahmi seperti ini, sehingga di momen hari ini harapan kita bersama adalah kita keluarga besar di sini ini bisa saling bertemu untuk berjabat tangan, khususnya kita dalam momen halal bihalal, sehingga nanti juga akan ada ikrar yang akan disampaikan oleh pusat kita dari Sleman sudah berjalan ya, nanti moga kita akan cerita bersama sehingga kita ingin melakukan dosa-dosa kita selama ini, karena tentunya selama bulan Ramadan kemarin kita 30 hari itu kemudian ya kita membersihkan diri kita, banyak amal-amal yang sudah kita laksanakan, dan tentunya di bulan Syawal ini sebagai hari perayaan kita, hari kemenangan kita, dan intinya dari Syawal ini kan untuk dari peningkatan. Nah ini yang tahu saya sedikit ini. Jadi dalam hal Syawal ini tentunya setelah berbagi kita juga harus punya komitmen untuk meningkatkan kualitas diri kita, terlebih dari lembaga kita ataupun organisasi kita ini yang saya lihat seperti yang anggota kita yang ini kemarin sudah kita reorganisasi kembali, kita data kembali ya, nanti juga setelah ini akan ada penyerahan sertifikat anggota fraksi polis ya, ada sekitar 140 ya, masih isolasi karena dengan organisasi ini kita ingin membuat pemetaan di mana nanti dari kita itu juga akan kita bisa lihat kira-kira potensi-potensinya seperti apa, dan kami juga sudah terus berkoordinasi dengan pihak-pihak lain termasuk dengan Kadin kemarin ya, sudah punya program bersama kiranya apa sih yang nantinya bisa kita laksanakan demi memajukan LPK di ini yang kita cintai ini. Tentunya harapan ke depan LPK yang seperti ini di bawah naungan Fungsi ya semakin jaya, semakin bagus. Kita ingin seperti yang teman-teman di program-program luar negeri diadakan lagi luaran katanya banyak permintaan untuk rutin katanya. Kita yang di negeri juga harus segera disuruh, apalagi ini kan momennya hari ini ternyata bertepatan dengan hari Kartini.
Maksudnya kartunya gitu ya Pak ya. Dan terbukti sekarang kita sudah macam-macam, ada yang pakai Poco, ada yang seragam, ada yang safari, ada yang batik, dan inilah kebijakan kita. Dan harapan kita di hari Kartini ini kan yang terkenal kenapa Bapak Ibu habis silam tersilam terang. Nah ini jelas sekarang ya. Yang paling baik kita sempat dengar di medsos itu kan sangat gencar ya. Indonesia gelap, bahwa Indonesia cemas dan sebagainya. Monggolah nanti kita cermati, kita resapi bahwasanya permasalahan di dunia ini tidak lepas dari yang namanya Tuhan ingin menaikkan derajat kita, sehingga termasuk derajat LPK kita juga, visi kita, sehingga apapun yang terjadi di masa sekarang ini tentunya menjadi bahan kita untuk meningkatkan kapasitas kita, dan dengan cara kita berkolaborasi, kita bersama, dan kita terus bersinergi dengan dinas setempat. Dan mohon nanti juga Bapak Ibu dari dinas juga memberikan arahan kepada kami semuanya supaya kami ini tetap semangat, terjaga api semangatnya kita, karena memang tantangan ke depan tidak semakin mudah tetapi semakin luar biasa. Namun sebagai mental entrepreneur ya justru itu yang kita cari ya. Memang begitu saja kayaknya tidak seru juga, tapi semakin kita ditempa, semakin kita dihadapkan dengan permasalahan sulit, kayak kita main film, semakin level kan semakin menantang. Nah inilah harusnya kita jiwa-jiwa seperti yang kita kedepankan, sehingga bukanlah perasaan-perasaan ataupun sikap-sikap yang mengeluh, namun mari Bapak Ibu di momen syawalan ini, momen Natal ini kita nanti bisa saling memaafkan, kemudian kita juga harus menjaga ketakwaan kita dan menjaga semangat kita untuk terus meningkatkan kualitas dari lembaga kita, khususnya di organisasi kita di dunia ini. Dan tentunya kami juga mengucapkan terima kasih kepada teman-teman semuanya, khususnya yang sudah menyiapkan acara ini, yang bantu dari bahasa ini kita dalam waktu yang ini 1 minggu yang kita bersifatu seluruh teman-teman ketua BPC kita koordinasikan untuk mensukseskan acara ini. Dan alhamdulillah dari tadi prediksi kita berbunyi jalan nggak ya, alhamdulillah setelah berjalan di luar prediksi kita ternyata banyak yang hidup. Dan kami juga mohon maaf apabila dalam menyajikan ataupun mengadakan kegiatan ini saya yakin atau kami mengaku juga masih banyak kekurangannya, yang masih banyak kekurangan di sana sini dari tempat, dari sisi kami menyapu dan sebagainya. Kami atas nama panitia mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan yang berikutnya yang terakhir, ini nggak usah lama-lama, karena tadi tidak ada arahan dari Sabomo dan dari Vietnam, ini nanti kami singkatkan saja. Jadi terakhir, marilah teman-teman semuanya di momen kita di hari ini sebagai langkah awal kita untuk kita sudah kembali fitri, kembali bersih lagi, sehingga tidak ada alasan kita untuk terus berjuang dengan semangat yang baru, dengan kekuatan yang baru, sehingga kita harus kompak, jaga komunikasi kita, jaga waktu kita. Dan insya Allah nanti dalam waktu dekat kita juga akan sudah mulai gas lagi dari Bapak Ibu untuk melaksanakan kegiatan yang berdampak pada peningkatan mutu dari teman-teman LPK anggota dari DPD sendiri. Sebenarnya itu Bapak Ibu, sekali lagi terima kasih atas semua dukungannya, semua partisipasinya dari dinas, dari stakeholder yang lainnya, kemudian dari teman-teman semua, khususnya dari anggota misi dan pengurus yang bersama-sama turut serta dalam melaksanakan dan mensukseskan kegiatan di pagi hari ini. Kiranya itu yang bisa kami sampaikan, dan nanti mohon untuk teman-teman dari perwakilan BPC untuk bisa menerima secara simbolis ya untuk sertifikat anggota PCDI. Kemudian ini yang menutup, nah ini sedikit ada pantun sedikit ya. Terus nanti soalnya jadi ini pertanyaan dari suasana ya, saya jadi dekat sini. Iya, saya mau benar suasananya ini ya, betul terpecahkan ya, tak baca pantun ini ya, dari mau tak boleh ya. Coba, kau bilang enggak? Oh ini.
Saya ada apa-apa ya. Nah, ini tidak ini aja biar ada pecah suaranya. Ya, ini pantatnya betul. Ini cakapnya di kiri ya. Mohon maaf kalau nanti kurang bagus ya dimaklumi. Belum. Tapi mau yang Cakep. ya, saya masih sudah pasti. Nih patutnya di alun-alun kumpul bersama. Bersyukur atas nikmatnya. Halal bihalal penuh cinta. Bererat tali persaudaraan di antara kita. Semoga mohon maaf bila taufiq daya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh tepuk tangan yang meriah buat Pak Agus sambutannya ya. Jadi Pak Agus tadi kita diharapkan untuk berkomitmen meningkatkan kualitas diri maupun kualitas LPK kita. Betul begitu Bapak Ibu? Biar nggak tegang gitu. Mohon maaf ini MC-nya MC ketiban pulung gitu ya, banyak yang junior yang dipilih malah yang senior. Jadi kalau sasar susul mohon dimaklumi nanti. Kalau saya tanya apa kabar, mau dijawab bersama Hilsi sukses. Nanti deh, yakin? Anak-anak begini deh. Bisa. Apa kabar? Bersama Hilsi sukses. Alhamdulillah. Amin. Monggo kita mau dari kita bersama Pak Bambang dan Bu Aki. Ya, ini kita juga luar biasa loh. Tadi bersamai dari forward saudara kandung kita ini. Mudah-mudahan kita bisa bersinergi malah ya, Pak Bambang ya. Siap. Selanjutnya kesambutan berikutnya yang kami hormati yang selalu membersamai kita, dan kebetulan karena ini di Kota jadi saya mohon Ibu Erna Rumin untuk memberikan sambutan yang berbahagia. Boleh beri pos lagi biar kita ngantuk ya, tentang ini olahraga ya, mohon beri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Dki Jakarta. Saya mewakili dan juga yang kami hormati para Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Sleman mewakili tentunya dari Kadin ini. Kemudian juga yang kami hormati juga dari Ketua Forum Kolak TV dan juga kemudian BPPP Bantul. Kemudian tentunya yang kami hormati juga yang kami banggakan tentunya kepada DPD Hilsi TIB dari Semarang Jakarta, dan tentunya juga DPC Hilsi Kabupaten Kota Daerah Istimewa Yogyakarta, dan tentunya segenap anggota LPK dari Istimewa Yogyakarta. Pertama, selalu kita mengucapkan bersyukur kepada Allah SWT diberikan kesempatan untuk bersilaturahmi bersama, meskipun mungkin ada beberapa mungkin sudah berapa kali semakin lama kita nanti semakin bersih ya. Dan tentunya juga mengamankan pamit Bapak Kepala Dinas sebagainya tadi itu sudah mau bersama ini, tetapi ada ketugasan yang tidak bisa ditinggalkan sehingga menugaskan kami untuk bisa bertemu Bapak serta Ibu sekalian. Tentunya selamat datang juga karena ini lokasinya di Kota Yogyakarta. Dan kebetulan ini ada di salah satu hotel potensi yang ada di Kota Yogyakarta. Mudah-mudahan nantinya bisa lebih Bapak serta Ibu sekalian ingin kembali di Kota Yogyakarta. Bapak serta Ibu sekalian, tentunya di hari yang sangat berbahagia ini, pada kesempatan ini juga kami mengucapkan
tanggal 20 dulu selamat hari raya Idul Fitri 1446 Hijrah, tentunya mohon maaf lahir batin dan semoga kita semua menjadi pribadi yang lebih baik. Pada kesempatan ini juga kami tentunya mengucapkan terima kasih kepada Bapak serta Ibu sekalian untuk meluangkan waktu untuk bersilaturahmi bersama. Mungkin di kesempatan lain bertemu dan bertemu lagi dan bertemu lagi. Harapan kita nanti akan kita sering bertemu, karena ini harapan kita. Karena tahun ini tadi dikatakan semakin berat, tentunya adalah sinergi dan kolektivitas tentu akan sangat kita butuhkan, baik nanti di kabupaten kita ataupun di tingkat tinggi. Ini harapan kita semua. Dan alhamdulillah event ini ataupun ini bisa kita jadikan momen bersama untuk membangun kebersamaan tersebut. Karena kalau tidak bertemu, akan lagi kita akan berkomunikasi. Harapan kami tentunya melalui acara ini, kita akan meningkatkan kebersamaan dan juga persaudaraan di antara kita. Di antara kita yang punya di masing-masing DPC, kemudian luas lagi di DPD ini. Dan kemudian juga tadi telah disampaikan mempererat tadi silaturahmi dan membuat hubungan antar anggota. Dan selain itu juga tadi meningkatkan semangat di dalam kita bekerja sama di tengah gempuran yang sangat luar biasa di dalam dunia usaha yang tentunya selama ini juga kita sudah bergandeng bersama dengan Kadin dan juga dengan formasi yang ada, ini semakin kita sinergikan bersama dan kita bersama dan tentunya juga memperkuat ataupun meningkatkan kompetensi dari RPK itu sendiri untuk mengembangkan kompetensinya khususnya berkiprah dalam ketenagakerjaan yang ada di Kota Yogyakarta ataupun lebih lagi di daerah istimewa Yogyakarta. Ini yang memang benar-benar peran dari RPK ini sangat kita bersama sangat membutuhkan itu tentunya juga harapan ke depan dari sini dapat bisa merancang program yang sejalan dengan kebutuhan pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia yang ada di daerah istimewa Yogyakarta pada umumnya dan tentunya masyarakat secara luas. Bagaimana kita membuka kolaborasi dengan lembaga pendidikan formal dan juga kebutuhan tenaga kerja yang ada di daerah istimewa Yogyakarta, luasnya lagi adalah di Indonesia, dan juga untuk di sini bisa membuat terobosan-terobosan baru dalam membawa dampak yang positif. Tentunya kami dari pemerintah siap mensupport ataupun mendukung sesuai dengan kemampuan dari pemerintah dari masing-masing kami, dan mau kita tingkatkan sekali lagi adalah kolaborasi. Kita tidak bisa bekerja sendiri-sendiri di tengah perkembangan yang ada, baik itu sistem yang sekarang ini sedang kita hadapi, regulasi yang semakin berkembang dan sebagainya. Ini bersama-sama harus kita bersatu dan mengkomunikasikan sehingga benar-benar kita bisa meningkatkan sumber daya manusia yang ada di daerah istimewa Yogyakarta. Mungkin ini dari kami tentunya, karena nanti mungkin masih ada dari teman-teman yang akan menyampaikan kepada Bapak serta Ibu sekalian. Sekali lagi bahwasanya sinergi itu adalah sangat kita perlukan dan komunikasi bersama. Selamat datang juga kalau dari Kota Yogyakarta siap katanya dengan BPC di Kota Yogyakarta untuk bisa menerima dari istimewa Yogyakarta ini yang tentunya kami mensupport tentunya dari kegiatan seperti ini. Mungkin ini dari kami. Akhir kata kami mengucapkan terima kasih atas perhatian dan partisipasi dalam acara pada pagi hari. Semoga ini dapat memberikan manfaat bagi kita semua. Dari kami, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bapak Ibu kalau boleh memilih bahagia atau memilih sedih ya? Bahagia. Serius. Bahagia itu identik sama cemburu atau senyum?
senyum gitu. Lah pundi senyume. Nah, jadi hari ini mulai detik ini sampai nanti mau tidur kita sudah memilih untuk bahagia nggih? Iya. Lupakan hutang. Lupakan masalah. Pokoknya yang penting happy bersama, bersih dan forward ya. Dan kita semua baik. Yang disampaikan Bu Erna luar biasa, maksudnya Bu Erna, bahwa kita harus meningkatkan kolaborasi, kerjasama, bersinergi dan bersatu membantu pemerintah untuk mengentaskan pengangguran. Baik, maturnuwun sekali lagi ke Bu Erna. Selanjutnya biar gak tegang ini selingan deh Bapak Ibu. Ini adalah door prize yang luar biasa, banyak banget. Terima kasih para donatur door prize gitu nggih. Kita bagi-bagi dulu biar senyumnya tambah lebar. Hari ini yakin penuh rezeki ya. Yang cemberut itu rezekinya takut ya. Betul, nggak mau, duit nggak mau deket, rezeki nggak mau deket. Ya, monggo mau dibagikan. Iya, Mbak Cantik, monggo Mbak Cantik, silakan di. Enggak ambil satu-satu, nggak perlu dua, satu-satu. Iya. Monggo. Waduh yang jauh ya Pak. Ya. Umroh ketemu di Masjidil Haram. Ya. Ini tadi MC-nya saking groginya sampai lupa menyampaikan judul acara ini. Ya, ini namanya Inden ya. Lagi bersih Bapak Ibu. Hari ini acaranya adalah Syawalan dan Amal Bihalal Keluarga Besar DPD HISI Daerah Istimewa Yogyakarta. Mohon maaf lahir dan batin sekaligus memperingati Hari Kartini. Tepuk tangan, terima kasih. Ya, Hari Kartini itu kita dengan penuh semangat bisa menunjukkan kemampuan para wanita memimpin dunia rumah tangga maksudnya. Dan bapak-bapak jangan mau kalah dengan para seni kami yang ada di ruangan ini, ya, tunjukkan kinerjamu, tunjukkan kepemimpinanmu, gitu ya. Jadi kami para ibu-ibu, para wanita pendekar ini siap sedia membantu kepemimpinan para bapak-bapak yang luar biasa ini, ya. Paling tidak kita bisa menjadi pendamping pimpinan kita di dalam rumah tangga dengan ya, jadi istri, jadi ibu yang luar biasa, istri yang apa gitu, soleha, apa lagi, pengen istri yang seperti apa bagus, gimana? Ada agama tuh komplit ya, wes borongan ini, cantik. kita semua cantik, Berbakti pada suami aslinya. mantap, berbakti pada suami. Sampun derek ibu-ibu. Lima Pak. Door prize. Sembilan buka semua, buka semua. Buka 9 itu nomor itu. Paling ini loh. Dua 09. Oh, Pak Rus. Selamat Pak Rus dapat door prize. Sip door prize oke. 45. Ayo 45 ini.
Kambil itu berarti 47 panggilan pertama 47 nggak ada. 47 Zom. Kemudian 17. 17. Oh, 17. sesuai umur. Ipon nih, Ipon. Oh iya, Baik, alhamdulillah sudah lebih segar ya. ya. Terima kasih. Setelah surprise tadi malah lupa ngomong apa. Tapi aslinya yang mengatakan surprise. Saya pikir tadi itu semuanya dapat surprise untuk satu saat. Oh ternyata sama dengan Bu MC nggak tahu. Oke, yang kami hormati Ketua DPC SBY beserta seluruh jajarannya termasuk para Ketua DPC Kabupaten Kota SBY yang kami hormati mewakili Kepala Dinas Sumber dari Ketenagakerjaan Kabupaten Kota DIY di sini ada dari Kota dan Sleman yang menghormati dari CCTV Surakarta Saker Batu, Pak Raju dan tim, kemudian dari Format Kopasi Pak Nursaudara Kasum dari Kadin yang mewakili Kadin Pak Susilo, Bapak Ibu sekalian para tamu undangan yang dengan tidak mengurangi rasa hormat tidak saya sebutkan satu persatu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan siang sejahtera untuk kita semua. Tentunya yang pertama kita panjatkan selalu puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, yang dengan rahmat, dengan perkenannya, dengan karunia-Nya, dengan segala nikmatnya kita bisa bertemu berkumpul pada pagi hari ini dalam rangka acara sawalan dan pada pihaknya ketika DPD Fungsi CI. Pada hari ini saya sebutkan tanggalnya 21 April. Dan saya akan membantu yang berdua. Ini kan selalu selama lebih cepat. Tanggal 22 mungkin juga tanggal 22. Baik, begitu yang selanjutnya juga kami sampaikan permohonan maaf dan pamit juga Bapak Kepala Dinas Pak Anwar Ibrahim yang sedianya akan hadir sendiri ke acara ini. Jadi diskonya itu sampai dengan hari kerja terakhir kemarin adalah untuk mendampingi beliau hadir di acara ini. Tetapi pada hari ini, pada pagi hari ini ada acara pelantikan eselon 2 di Kepatihan yang kalau acara pelantikan itu selalu undangannya hanya 1 sore, sehingga baru kemarin sore itu diubah disposisinya bukan mendampingi tetapi mewakili beliau. Begitu kami mohon maaf dan mudah-mudahan juga tidak mengurangi makna dan esensi dari pertemuan pada pagi hari ini. Sekaligus sudah menyampaikan salam dan Bapak Ibu sekalian, dan juga tentu saja terima kasih atas undangannya untuk kami menghadiri acara ini yang tentu ini adalah momen yang sangat baik untuk kita semua untuk membuka pintu maaf selebar-lebarnya, kita saling memaafkan. Tentu saja interaksi yang kita jalani selama ini sangat mungkin menimbulkan hal-hal yang mungkin kurang berkenan di hati kita semua. Untuk itu mudah-mudahan kita selalu diberikan keikhlasan untuk bisa memaafkan, dan tentunya juga momen untuk kita bisa memperkuat kerjasama kita, memperkokoh sinergi kita semua. Nanti kalau disebut oleh Pak Agus, acara ini selenggarakan kemarin awal Bondowoso begitu ya. Jadi kebetulan kemarin malam Sabtu saya menghadiri pementasan Bantu Bondowoso di Prabu Gopo. Malam Sabtu kemarin ya, Jumat lalu. Dan memang impian yang seakan-akan sulit sekali diwujudkan, membuat 1000 janji dalam satu malam ternyata bisa diwujudkan kalau ada kolaborasi dan sinergi. Meskipun kalau di Bondowoso itu yang kolaborasi
izin para teknologi dan sebagainya. Tetapi kalau di sini kan bukan. Tetapi intinya ya kurang lebih seperti kolaborasi dan sinergi itu yang tentu perlu kita saling di antara kita semua, termasuk dengan teman-teman yang bisa dikelola informasi kita semua sama-sama menuju ke arah yang sama. Nah, tentu saja tidak lupa juga kami sampaikan selamat Idul Fitri 1446 Hijriah, mohon maaf lahir dan batin, dan semoga Allah senantiasa menerima amal ibadah kita dan memberi kita kekuatan untuk selalu berbuat kebaikan dan semakin baik dari waktu ke waktu. Tentu saja di sini karena saya mewakili Pak Kadis, saya tidak akan menyampaikan arahan yang terlalu berpanjang lebar, tetapi mungkin hanya mengulang saja dan juga yang pernah atau selalu beliau tekankan kepada kita semua, termasuk kalau bertemu dengan teman-teman dari Rusi, bahwa kita perlu melakukan sesuatu itu yang konkret, sesuatu yang kuantitatif dan bukan semata-mata kualitatif. Kalau dalam sebuah buku yang saya pernah baca, kalau nggak salah bukunya Atomic Habits gitu ya, bahwa kita itu sebenarnya untuk melakukan sesuatu kita itu bukan kurang motivasi, tetapi kita itu kurang jelas. Kurang jelas mau melakukan apa, kapan, gimana, itu yang kurang jelas, sehingga akhirnya kita tidak melakukan apa-apa karena memang tidak jelas lagi. Sehingga kalau Pak Hanya selalu menekankan salah satunya di tim koordinasi vokasi daerah, tim koordinasi daerah vokasi ya, itu strategi-strategi yang disusun itu harus yang kuantitatif dan jelas, jangan dengan kalimat-kalimat meningkatkan sinergi seperti yang saya sampaikan tadi, itu boleh-boleh saja, tetapi perlu disusun sesuatu yang lebih jelas. Meningkatkan sinerginya itu dengan cara apa, di mana, kapan, berapa banyak, dan seterusnya. Itu yang perlu kita perjelas sehingga apapun nanti yang kita lakukan itu terarah dan juga bisa dievaluasi. Kalau kita menjalin kerjasamanya dengan siapa, kerjasama apa, itu juga kita perlu perjelas. Sehingga pesan kami juga kepada Pak Agus dan jajarannya, kemarin kita berkomitmen untuk kita mulai dulu dari data. Sepertinya simpel dan selalu klise seperti itu, tetapi saya rasa penting untuk kita lakukan karena terus terang data LPK itu tidak sebagus yang kita bayangkan. Kami di Dinas Tenaga Kerja dari provinsi maupun kabupaten punya data governance team yang mengumpulkan data LPK, tetapi ternyata data itu berbeda dengan data yang ada di lembaga pengatur, tidak sama. Artinya jumlahnya juga tidak sama sih. Kita selalu kemudian menjadi mempunyai acuan yang berbeda. Kenapa LPK yang di DIY, LPK yang di DIY menurut siapa dulu, menurut data governance atau menurut data pengatur itu berbeda. Dan dari sini saja juga jelas ini sesuatu yang perlu kita benahi. Tetapi tentu saja bukan hanya semata-mata data dasar, tetapi yang kemarin disampaikan oleh pimpinan, kita juga perlu untuk menjaga kerjasama dengan industri itu seperti apa. Dan juga sudah disampaikan tentang Indonesia Bulat, tentang Indonesia Cemas dan sebagainya. Tapi memang ada tekanan-tekanan yang terjadi saat ini. Di satu sisi itu tekanan, tapi di sisi lain tentu bisa kita pandang sebagai peluang, khususnya bagi PK. Dalam sebuah tulisan saya pernah baca, saya lupa sumbernya dan angka persisnya, kalau nggak salah sekitar 80% tenaga kerja Indonesia tidak pada atau tidak sesuai dengan bidang pendidikannya. 80% itu tidak sesuai dengan bidang pendidikannya, termasuk saya itu bidang pendidikan saya IT, S1 waktu S2 saya itu IT, tapi saya kerjanya meskipun saya dulu masuk PNS itu ngomongannya perancang sistem informasi, dulunya seperti itu, tapi sampai dalam juga nggak pernah saya merancang sistem informasi apa-apa, kecuali hanya sekedar sistemnya dinas dan sebagainya seperti itu. Nah, mungkin banyak dari kita semua juga mengalami itu, tetapi itu juga sebuah peluang bagi LPK. Kalau anak SMK
sudah lulus, kemudian dia merasa tidak tepat, tidak tepat bidangnya, tidak mungkin dia akan mengulang SMK lagi, itu kan tidak mungkin. Maka yang paling mungkin adalah pelatihan. Jadi dalam waktu dekat ini mudah-mudahan tidak betul, tetapi infonya akan ada PHK dalam jumlah yang cukup besar di TI, khususnya di Bantul. Angkanya tidak main-main, tapi kita tunggu saja, tidak akan menyampaikan itu, tapi ada gejala seperti itu. Dan setelah lebaran kemarin ada pertemuan dengan DPD DIY di kantor DPD DIY, di situ di sektor pariwisata disampaikan juga bahwa perhotelan itu kekuatan bertahannya hanya sampai mungkin bulan Mei. Setelah itu bisa jadi mengurangi jam kerja, bisa jadi PHK. Tentu saja kita perlu mengantisipasi itu. Salah satunya kita persiapkan juga terkait dengan reskill. Meskipun sektor formal tetap akan sulit menyerap tenaga kerja di era seperti sekarang, tapi kita tidak melupakan masih ada sektor informal, masih juga ada remote job misalnya. Peluang remote job masih cukup terbuka, dan mudah-mudahan anak-anak kita itu juga tetap bersemangat, tetap punya komitmen. Tapi saya juga ngobrol dengan guru, karena kalau menurut BPS di DIY itu penganggurannya 3,48%, ya TPD-nya per Agustus 24 kemarin. Kalau dilihat dari jumlah kepala itu 70.000. Tapi kalau ada lowongan, apakah kemudian selalu terisi? Ya tidak. Jadi ada lowongan apa itu yang isi hanya sedikit. Jadi sebenarnya kemana kan 70.000 orang itu kita juga nggak tahu. Karena memang kalau data BPS itu sampling, ya artinya nggak ada bayangannya. Hanya secara statistik itu jumlahnya sekitar 70.000 orang. Nah ini juga kita bersama bagaimana mengarahkan mereka baik ke sektor formal maupun ke sektor informal, termasuk itu ke luar negeri. Jadi mungkin yang kemarin kita dengar kabur aja dulu, kita tidak bicara terkait dengan itu, tetapi memang peluang kerja ke luar negeri dari dulu itu memang ada dan selalu terbuka. Tentu saja dilakukan secara prosedural, baik itu sebagai PMI pekerja migran Indonesia maupun untuk magang. Kalau magang ke luar negeri saat ini baru ada ke Jepang, dan itu juga cukup banyak. Setiap tahun di Indonesia ini mungkin sekitar 13.000 orang berangkat magang ke Jepang. Peluang-peluang seperti itu yang perlu kita tangkap baik di dalam maupun di luar negeri, dan mudah-mudahan dengan kolaborasi yang seperti tadi Prof. tadi kita bisa sama-sama berperan, entah itu sedikit atau itu banyak, dalam mengurangi pengangguran, dalam mengatasi masalah-masalah ketenagakerjaan khususnya di dan kita doakan mudah-mudahan negara ini tetap bisa bertahan dan bisa melewati katakanlah krisis ini dengan baik, sehingga kita bisa menjadi bangsa yang besar seperti yang dicita-citakan para pendiri negara dahulu. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan, dan sekali lagi untuk Lucy, selamat untuk berkarya dan selamat untuk melaksanakan segala rencana-rencananya, dan kita selalu terbuka aktif untuk berkoordinasi, untuk berkomunikasi. Kita sama-sama melakukan tugas kita, tetapi dalam koridor komunikasi dan kolaborasi yang baru, mungkin seperti itu. Baik, Bapak Ibu, demikian yang bisa kami sampaikan, dan banyak kurangnya kami mohon maaf. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kolaborasi bukan dengan jin, bukan dengan makhluk halus ya, tapi kita kolaborasi dengan pemerintahan dan dengan saudara-saudara kita kayak Forlans untuk maju bersama. Setuju? Iya. Jadi tadi yang disampaikan Pak Bono, kita ini kadang-kadang mau bergerak itu bingung. Karena apa? Tujuannya enggak jelas. Kalau kita mau tidur, besok sudah tahu aku besok mau ke amplas. Kira-kira ada persiapan? Ada. Tapi kita kalau mau tidur nggak ngerti mau pergi kemana, bangun tidur lagi. Soalnya bingung nggak ngerti tujuannya. Itu bagus sekali teman-teman semuanya bahwa kita memang perlu memperjelas
tujuan kita berorganisasi terutama jadi visi ini tujuannya kemana, mari kita perjelas, langkahnya apa, mari kita perjelas. Makanya Pak Gus siap. Jadi ini memang visi kepengurusan terbaru ini ibarat bayi baru lahir nih Pak Gus, baru tanggal 28 Oktober kemarin kami dikukuhkan. Jadi mohon masukan teman-teman semua agar visi di kepengurusan yang baru ini bisa jauh lebih baik. Walaupun yang kemarin sudah baik, mari kita perkuat lagi agar lebih baik. Baik. Jadi PHK memang sekarang ini sedang membayangi kita semua, tapi jangan takut, jangan dimasukkan Indonesia tidak di dalam kepala kita, tapi masukkan Indonesia peran. Walaupun hotel akan mengadakan PHK dan itu sudah dimulai di anak-anak saya di hotel itu diliburkan. Kerjanya itu paling sebulan itu cuma 8 hari. Ya, tapi kita tetap harus memberi semangat bahwa kalau kamu mau tetap dipakai di hotel, tunjukkan kinerja terbaikmu. Bukan malah kita ikut logo, tapi justru ini kesempatan untuk menunjukkan bahwa kita atau anak didik kita patut dipilih untuk tetap dipertahankan di tempat mereka bekerja. Jadi kita yang sebagai orang tuanya harus selalu memberi semangat pada anak didik kita. PHK bukan akhir segalanya, tapi PHK awal dari perjuangan baru. Setuju ya? Iya. Baik. Selanjutnya acara simbolis penyerahan sertifikat HILSI kepada yang kami cintai Pak Agus, dimohon ke depan untuk menyerahkan secara simbolis. Serta Ketua DPC Gunung Kidul Pak Rusmianto. Monggo para anggota dikenali ketua DPC masing-masing ya. Ada yang belum kenal atau nah ini perkenalkan. Ini yang di depan ini, tapi kecuali kota ya, ini kota Mbak Cantik ini. Ya. Jadi monggo Pak Agus silakan. LP kamu di Harjo Keponek Jepang. Jadi LP kamu apa ini? Talita Agama. Dan bahasa Jepang juga gitu. LPK Erlia. LPK kamu lima. Oh, tata busana. Siap. LPK Fiska, iya siap, tanah kelahiran. Nanti yang anggotanya Ya, maka foto bersama dulu, sama sertifikatnya boleh di belakang Bapak Ibu semua ya. Jadi biar semua bisa bagus. Mohon tepuk tangan dulu yang meriah buat wakil masing-masing DPC. Jadi sertifikat ini nanti bisa diambil di depan deh Pak. Ya, sebelum foto per DPC nanti bisa mengambil di depan. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala amda'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bapak Ibu, mohon izin saya untuk memberikan informasi pada kesempatan hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian nanti diturunkan apa yang saya ucapkan. Kami anggota DPC HILSI mengucapkan. Kami anggota DPC HILSI mengucapkan
Taqabbalallahu minna wa minkum Taqabbalallahu minna wa minkum minal aidin wal faizin. minal aizin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Mohon maaf lahir dan batin. Semoga Allah menerima amal ibadah kita Semoga Allah menerima amal ibadah kita. dan semoga kita kembali ke dalam kesucian. Semoga kita kembali dalam kesucian. Kami anggota DPP Misi yang hadir pada hari ini Kami anggota DPP yang hadir pada hari ini mohon maaf atas segala kesalahan mohon maaf atas segala kesalahan yang pernah kami lakukan, yang pernah kami lakukan, baik ucapan, baik ucapan, sikap, maupun perbuatan maupun perbuatan yang disengaja maupun tidak disengaja. yang disengaja maupun tidak disengaja. Kami bertekad untuk menjaga silaturahmi, Kami bertekad untuk menjaga silaturahmi, mempererat persaudaraan, mempererat persaudaraan, dan membangun kebersamaan dan membangun kebersamaan demi kebaikan bersama. demi kebaikan bersama. Kami berjanji untuk terus menjaga ukhuwah untuk terus menjaga ukhuwah dan mempererat kebersamaan dan mempererat kebersamaan yang senantiasa bersatu. Kami anggota DPP Misi DIY yang hadir pada acara ini Kami anggota DPP DIY yang hadir pada acara ini bersama-sama untuk memperkokoh hubungan persaudaraan yang harmonis dan penuh berkah. Demikian ikrar saudara yang kami bacakan dengan doa semoga Allah mengampuni dosa-dosa kita dan menerima amal ibadah kita. Mohon maaf bila dalam menegakkan isor. Acara yang resminya sudah selesai, mari kita agak santai dulu membagi door prize yang belum tersampaikan. Monggo Mbak Indah, silakan sama Pak Fauzan. Monggo. Baik, sebelum kita acara terakhir, sekarang kita bagi door prize dulu ya. Dengan sistem nanti karena biar nggak lama, nanti saya ngambil hadiah terus ngambil kartu ini kertasnya, nanti yang keluar itu nanti maju aja gitu ya. Kamu ambil satu Pak. Oke. 51. Silakan maju. Ini lagi. Door press 05. Pak Sigit, Pak Lemos, Pak Kopi mancing. 33. 33. Pak Yang dapat Remos, Pak. 40. Berapa? Pak gue lagi apa lagi? Pak curiga. Wajar pesanan ini. 31. 13. 13 maksudnya. Dapat piring. Oh, Pak Sarijan dapat piring apa? Minyak. 11. Pakai minyak. Ayo Mas Tegar lagi. Ciki. Itu 3 kali enggak hangus. 1, 3. Enggak.
04. Silakan lebih depan. Bocor. Nanti ada nomor yang disebut udah dapat. Ada yang lagi. Ada yang kosong. 03. 03. Untuk yang jauh misalnya nanti masih ada harganya, ada kemungkinan dibeli lagi. Kosong. 24. 24. Mendapatkan kulkas kecil. Tempat minum ini. 19. 19. Mari Pak Daniel, ayo Pak, lari Pak. 12. 12. Pak Cacing. Mana suara saya, Pak? Kosong aja ya? 23. 23. Kayak apa dewe lah? Kayak apa dewe telulas. Jalur balasan. 08. 08. Gantungan kunci. Joran anjing. 27. 27. Yang besar. Wah, mantap. Tak incer loh itu dapatnya Pak Bobo. Dia gue apa ya? 42. 42 Pak Artono. Bahasa. Kulkas pintunya kemudian ya Pak ya. 36. 36. Kunci motor dapatnya. 41. 41. Loh, Oh, buaya didapat. Oh, hadiah 21. dapat. 21. Keren. Siap. Oh, keren, Bu. Coba, Bu. Wah, mas, Bu. 01. Tender ya. 15. Dapat minyak wangi. Minyak rambut. 10. 10. 10. Ini itu sampai 3. Ayo, dulu guys. 10 Dulu 1-0. Ya, Zong 10 Zong nanti. Arab. Oh, susah kau Pak. Ternyata Pak Kulut 10. Selanjutnya 50. Jam 50 ya. Ya, 50 ya. 43. 43. 43 ayo masih di sini. Lo apa sih gitu? Pak, halo. Ini dibilang 3 hari Pak. 49. 49. Loh, ujung hari dapat Rek. Oh, tuh 34. kembali. 34. 34 nggak ada. Ini kelipatan buat langsung nanti. 34 nggak ada nih. Oke, next ya. Langsung dikasih ke yang nanti aja. Mau coba kan? Aku langsung ada. 25. 25. Kaos kaki. Kaos kaki dapatnya 16. 16. 16. Oh, Pak Desi. Apa Bu Ibu? Bu. 14. 14. Dapat mangkok Rek. Mantri. Jangan dilihat. Jangan. 20. Nanti masih ada kesempatan Pak. Dapat lukisan menarik. Pak Emi.
Jadi tekan sensak Pak. 09. 09. Oh, Budi, monggo Bu. Oh, mantap. Dapat pulpen ya, Bu. 44. Dapat sandal jepit. 37. Atau dua enam cuy. Ayo. Hangus ya. 26 hangus. 39. Monggo diberikan nomornya, kemudian hadiah dibuka. 39 ya ada obat sok. 39 hangus. 28. Sok lagi, buka baca nih. 28 zo. Anitia dari 46. Monggo. 46. 30. Oh, Pak Suryadi. Dapat kulkas pintu 2, Pak. Pintunya jelek-jelek. 07. Kayak buku tulis. 52. Langsung aja guys. Ya. 52. Oke, 1, 2, 52 nggak ada ya? 38. Monggo Bapak Ibu yang dihimpun untuk Mbak Rusna. Yo 38. Oh 38. Ya. Monggo. Lagi. Nyaris jong nih. 38. 18. Oh, dapat donat ya. 02. 22. Kabut. 53. Sudah ada? 53 zong. 53 zong. 32. Oh, dapat Toyota Avanza, Pak. Hadiah utama Toyota Avanza. Ini tuku dewe nih, wah mantap. 54. Penting banget. Tapi ada pertanyaan ya Pak. Ketua provinsi nih. Saya kasih pertanyaan ya Pak ya. Karena ini hadiahnya gede loh Pak. Ini miniatur bukan. Pak Imam. Pak Imam ya. Pak Imam. Pertanyaannya bisa minta tolong disebutkan nama ketua DPC lah. Ada 5 DPC ketua. Susah.
Waduh, ini berbagai provinsi loh, Pak. Ibarat bisa dibangun mungkin. Tapi semua cocok itu. Oh, Sleman gitu. Ada Mas Togo, ada Mas Iska. Iya, Iska, betul. Nah, terus yang kota siapa, Pak? Saya kasih klub gitu TC, Pak. Oh iya, di kota. Sekarang yang Progo itu yang berbusa. Ya, Iya, menjahit betul. Tadi dia Pak Sari. Terus yang bantu, oh Pak Ustaz. Oke, udah ya saya. Tanya. Ini saya. Ada tahunnya yang belum daftar, Pak. Itu belum. Pertanyaannya apa ini? Oke, ada. Dan pertanyaannya apa untuk Pak Radin? Pak boleh minta pertanyaan izin? Yang ini untuk yang Zong aja. Oh, yang Zong siapa yang Zong? Banyak yang Zong banyak. Yang Zong aja ya yang katakan. Jom angkat tangan. Ada yang nomornya belum disebut? Coba dibuka. Nomor pintar belum? Musuhan banget. Karena ada nomor yang belum disebut. Saya ini masih ada dua Zong nih. Kan sudah ada ya. Bagi yang Zong boleh menjawab, angkat tangan dulu. Apa siapa ini? Oh iya siap. Pak Ustaz, Pak Ustaz. Dipanggil lagi. Kalau Pak Kadin yang paling gampang Mbak. Tadi yang minta untuk memberi pertanyaan kan namanya dan dari LPK mana Pak ya? Yang ini. Namanya siapa, beliau anggota di situ dari LPK mana atau nama LPK-nya? Pak ya. Langsung berdiri di sebelahnya deh. Langsung berdiri lagi ya dokter ya. Ampun
Kami dari DPD CDI mengucapkan mohon maaf lahir dan batin. Maju, Besi Jaya, Besi luar biasa untuk Indonesia.